Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma man huwa fi ilmihi buhit wa ya man huwa fi majdihi munir wa ya man huwa fi lutfihi syarif ya Hannanu ya Mannan akrimna binuril fahmi rizqna min dulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Anak-anak, adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Coba dilihat teman samping-sampingnya. Adakah yang tidak masuk anak-anak? Lengkap? Nihil berarti ya? Ya. Nah kemarin Fikri tidak masuk, sudah sehat nak? Alhamdulillah. Anak-anak sudah siap memulai pelajaran hari ini? Sudah siap apa belum? Ya, Mas Alif sudah siap apa belum? Iya, sudah. Anak-anak, hari ini kita mempelajari tentang, kemarin sudah saya suruh belajar tentang apa? Prosedur. Tentang apa? Cara menulis. Nah, sebelumnya anak-anak, kita kembali ke materi yang sebelumnya ya. Apa pengertian teks prosedur? Ayo, materi kemarin. Apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Angkat tangan, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Siapa? Ya, Nabila, silakan berdiri. Nah, angkat tangan kemudian berdiri. Ya? Iya. Teks yang berisi apa? Langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Nabila, Nana. Ya. Jawabannya bagus sekali ya. Kemudian kemarin kita belajar tentang teks prosedur. Kemudian ada apa lagi anak-anak? Ada struktur. Kemudian ada ciri kebahasaan. Sekarang saya tanya lagi, adakah yang masih ingat struktur teks prosedur kemarin apa saja? Kalau tidak salah kemarin ada berapa anak-anak? Ada berapa? 4. Oh bagus sekali. Semuanya masih ingat ya, ada 4. Sekarang saya tanya, 4 itu apa saja? Angkat tangan yang bisa menjawab. Mbak Kisti, silakan berdiri. 1. Tujuan. 2. Ayat terlibat. Apa Mbak Kisti? Langkah-langkah. Ada yang bisa menjawab tadi yang belakang? Mbak Cesil, silakan berdiri Mbak Cesil. Ya. Ya, ada judul, kemudian
alat dan bahan, kemudian apa lagi anak-anak? Langkah, kemudian penutup ya. Kasih tepuk tangan untuk Mbak Kisti dan Mbak Cecil ya. Ayo angkat tepuk tangan ya. Ya, jawaban yang sangat bagus. Jadi tes prosedur itu terdiri dari 4 struktur, yaitu judul, tujuan, langkah-langkah, alat dan bahan ya. Kemudian ada juga penutupnya. Kemudian kaidah kebahasaannya, adakah yang ingat kemarin apa saja? Ayo, siapa yang tahu kaidah kebahasaannya kemarin? Ayo, coba mungkin Mbak Kisti mau mencoba lagi, silahkan berdiri. 1. Menggunakan penomor yang menunjukkan urutan atau tahapan. 2. Iya. Menggunakan kata yang menunjukkan perintah berarti. 3. Menggunakan kata ganti orang kedua. 4. Menggunakan konstruksi yang menunjukkan urutan. 5. Menggunakan kata keterangan. Iya, tepuk tangan untuk Mbak Cecil anak-anak. Iya. Nah, kita memasuki pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang menulis teks prosedur ya. Nah, itu tujuannya, indikator pencapaian tujuannya silakan dibaca secara bersama-sama. Yang pertama apa? Mampu membuat kerangka teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur. Iya. Ya, kemudian ya. Ya, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian nanti mampu membuat kerangka. Ya, kerangka teks prosedur, yang mana kerangka itu terdiri dari apa saja tadi? Struktur dan ciri kebahasaan. Kemudian setelah membuat kerangka, nanti kalian menulis teks prosedur. Ini saya ada sebuah contoh untuk teks prosedur cara memakai masker. Ada yang bisa mempraktekkan cara memakai masker dengan benar? Oh iya, Mas Putra. Ayo. Ya, bagaimana ini kita lihat teman kalian cara memakai masker dengan benar. Coba bagaimana Mas Putra cara memakai masker dengan benar? Bagian dalam Ya. kedua tali ini diikatkan itu bagian atas masker harus ditekan. Ya, bagian atas masker ditekan. Gunanya untuk apa Mas Putra? Biar apa? Ditekan. Untuk menutupi agar apa? Agar apa? Debunya tidak masuk. Ya, ada yang ditanyakan tentang cara pemakaian masker dengan benar? Ada yang ditanyakan? Ya? Iya, penting apa tidak memakai masker meskipun tidak musim corona? Kita beri tepuk tangan dulu untuk Mas Putra. Ya, praktek yang sangat bagus sekali ya. Apakah masih penting apakah masih penting memakai masker meskipun tidak musim corona, anak-anak? Ayo, adakah yang bisa bantu jawab? Angkat tangan. Ya, Mbak Jahea, silahkan berdiri dijelaskan. Saya memakai masker itu penting karena untuk mencegah debu dan polusi untuk memasuki paru-paru. Karena saat ini banyak polusi dari asap orang-orang berkendara dan pembakaran yang dilakukan warga-warga sekitar yang membuat polusi di udara. Iya, tepuk tangan, jawaban dari Mbak Jahea sangat bagus sekali ya. Ya. Menurut pendapatnya Mbak Jahea dijelaskan memakai masker itu memang penting, apalagi sekarang banyak polusi udara yang disebabkan oleh apa tadi Mbak Jahea? Ya,
kendaraan bermotor, kemudian apalagi asap udara yang ditimbulkan oleh misalnya masyarakat bakar-bakar sampah gitu ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Zaya. Ya, baiklah anak-anak, kemarin sudah membuat kelompok ya, sudah tetap kelompoknya ini. Ya, sekarang nanti saya akan bagikan LKPD sesuai kelompoknya masing-masing ya. Kemudian ini masuk ke materi kita hari ini, tolong disimak anak-anak. Nah, ini adalah kegiatan kita hari ini, yaitu menulis atau menyusun teks prosedur. Yang pertama itu adalah apa? Langkah menyusun. Dari yang menentukan topik yang akan ditulis dalam teks prosedur ya. Nah, menentukan topik. Jadi apa yang akan kalian buat? Seperti itu ya, topiknya apa, kemudian mengamati cara membuat, melakukan atau memainkan sesuatu. Nanti kalian terserah mau buatnya teks prosedur itu yang membuat sesuatu, melakukan sesuatu atau memainkan sesuatu. Yang kemarin sudah dijelaskan juga dari macam-macam itu ya, bagaimana, apa yang dimaksud dengan membuat sesuatu, melakukan sesuatu, contohnya bagaimana, memainkan sesuatu, contohnya bagaimana, itu sudah kalian pelajari kemarin ya. Kemudian menuliskan tujuan. Nah, setelah nanti menentukan topik, kalian menentukan tujuan. Tujuannya untuk apa? Kalian membuat teks prosedur itu, begitu ya. Kemudian mencari data tentang topik. Nah, setelah kalian menuliskan tujuan, kalian mencari data. Ya, mencari data yang akan kalian tulis menjadi teks prosedur, dicari. Ya, kemudian mencatat alat dan bahan yang digunakan. Nah, ini sangat penting sekali, anak-anak ya. Nah, sangat penting sekali. Karena apa? Teks prosedur tanpa alat dan bahan tidak akan jalan, nak. Ya, harus ada alat dan bahan. Kemudian yang tak kalah penting lagi apa anak-anak? Menuliskan menjadi apa? Teks prosedur yang padu. Kemudian mencatat langkah-langkah. Nah, yang nggak kalah penting di sini juga apa? Langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini di mana, Bu, maksudnya? Nah, langkah-langkah itu adalah urutan dari apa? Kalian membuat sesuatu. Jadi prosesnya dari awal sampai akhir harus sistematis. Paham? Ya, paham. Ada yang ditanyakan sebelum saya membagikan LKPD, anak-anak? Disimak dulu ya cara mencuci tangan untuk referensi kalian. Nanti cari yang cukup salah satu teman yang menulis ya, tapi kalian harus kerja sama dalam kelompok. Jadi semua menuangkan ide ya, mengasih pendapat seperti itu. Sudah dikerjakan menurut kelompoknya masing-masing ya, cari satu tema yang akan ditulis. Betul. Kalau misalnya ada yang tidak bisa, boleh ditanyakan ke saya ya. Paham? Ya, paham.
Paham? Ya. Ini kelompok berapa nantinya? Satu. Iya, satu. Sini. Yang sana? 3. Yang sana? 4. Bagus. Dikerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Ingat, judul harus beda antara kelompok 1 dan kelompok yang lainnya. Harus kerjasama, itu yang utama. Paham ya anak-anak ya? Oke, dikerjakan ya. Yang akan kalian buat, boleh kalian mencari referensi lewat gadget ya, gawai. Ada kan data selulernya anak-anak? Kuotanya ada ya? Setelah selesai mengerjakan langkah-langkah di LKPD ya, membuat kerangka di LKPD, kemudian kan ditulis menjadi satu paragraf utuh, menulis teks prosedur ya. Nanti kalian buat PPT atau bisa melalui aplikasi Canva ya. Nanti dipresentasikan sudah dalam bentuk PPT atau Canva. Paham ya anak-anak ya? Jadi setelah menulis itu di LKPD-nya kan sudah selesai. Nanti dibuat PPT atau bisa juga kalian menggunakan aplikasi Canva. Seperti itu ya. Sudah dikerjakan kembali. Ada yang ditanyakan kesulitan di kelompok 1? Ya, kelompok 1. Siapa saja ini yang kelompok 1 namanya? Faris, Jahea, kemudian Nabila. Iya, terus sama Mas Fata yang biasanya mengimami sholat duha ya. Masya Allah, subhanallah. Ini kamu kok enggak kerjasama? Ayo, kamu bagian apa? Cari topik aja, dirembuk sama-sama anak-anak. Mas Alif, sudah selesai kelompoknya? Mas Alif bagian apa tadi? Bagian nulis. Nulis yang apa nak? Topik, langkah, struktur atau apa? Ini tuh apa? Oh, struktur yang bagian judul saja. Iya, sedikit. Ya, sudah ditentukan judulnya apa? Cara membuat apa? Apa enggak sulit itu ya? Tidak semangat ya. Yang bagian sini? Tinggal dikit Ustazah. Nanti mau membuat apa? Kue lumpur. Oh, berarti cara membuat? Kue lumpur. Iya. Yang kelompok 4 mau membuat apa nak? Lumpia Semarang. Ya, kapan-kapan kita praktek ya. Kelompok 3 buat apa? Pancake. Pancake itu apa? Pancake durian ada. Pancake apa ini? Strawberry. Oh iya, enak sekali ya. Iya, semangat. Sudah anak-anak? Ada yang selesai kelompoknya? Siapa yang siap angkat tangan? Saya lihat ini yang siap sudah kirim kelompok 1. Ya, jadi nanti seperti ini. Maju ke depan yang presentasi ya, ditampilkan, kemudian kelompok yang lain boleh menanggapi. Boleh menanggapinya itu bagaimana? Ngasih sanggahan, kemudian ngasih tambahan ya, boleh. Kemudian kalau ada yang salah, Bu itu seharusnya tidak begitu, tapi begini, boleh. Ya, maju ke depan, tepuk tangan untuk kelompok 1. Maju ke depan duluan ya. 2 anak saja, ya. Di sini boleh, di sini nak, sini. Nah, ya, ini dioperasikan ya, bisa kan ya? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan eksposisi mengenai cara membuat kue lumpur. Kue lumpur adalah jajanan khas Semarang. Kue lumpur terinspirasi dari kue khas Portugis yang disebut pastéis de nata. Kue tersebut biasanya terbuat dari custard yang merupakan campuran susu dan kuning telur. Cahaya, sebentar maaf. Lihat sana saja, enggak apa-apa ya.
Di sini, Mbak. Sini. Ya, dibacakan. Ketika berada di Indonesia, nggak usah Sini loh, Mbak. Sini ya. Sini. Nah, lihat sana. Nah. Kamu yang mengoperasikannya situ nanti. Iya, kamu. Ya. Dah. Kamu duduk enggak apa-apa. Dah. Lanjut. Ketika berada di Indonesia, bahasa Portugis membuat adonannya disesuaikan dengan bahan yang sering ditemui di Indonesia. Manfaat dan tujuan. Teman-teman ada masukan. Ya, ayo. Barangkali ada masukan atau tambahan ya, Mas Felix. Ya, berarti tanggapannya Mas Felix, teks strukturnya kelompok 1 itu sudah sesuai, seperti itu. Ya, tepuk tangan untuk Mas Felix. Berarti sudah sesuai apa tadi Mas Felix? Apa saja strukturnya? Judul, ya, alat bahan, langkah-langkah. Ya, tepuk tangan untuk Mas Felix. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1, penampilan yang sangat bagus sekali ya. Ya. Bentar. Oh ya, sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Pegang pundak temannya satu masing-masing. Ya, hadapnya ke kanan, yang laki-laki sini enggak apa-apa. Ya. Ya, yang laki-laki gandeng laki-laki sini. Nah, kamu berdiri juga enggak apa-apa yang laki-laki. Ayo Salif mundur, Nak. Nah, sudah pegang pundak temannya masing-masing? Sudah? Siap? 1, 2, 3. Pijet pundak temannya masing-masing. Ya, ayo gantian lah. Ayo. Felix. Ya. Ayo Mbak Putri. Ya. Selanjutnya langsung saja kelompok 3. Maju ke depan, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penyajian eksposisi hari ini membuat pancake. Semuanya anak-anak penampilannya saya akui jempol, berani maju ke depan, kemudian tugasnya juga alhamdulillah banyak yang benar, tinggal nanti yang dikritiki ya, yang disanggah atau ditambah lagi di pembenaran yang selanjutnya. Paham ya anak-anak ya? Tepuk tangan untuk semua kelompok. Ya. Anak-anak, untuk pembelajaran kali ini tentang menulis, saya akui kalian sudah sangat bagus sekali ya. Untuk pelajaran yang selanjutnya, tolong dilihat nanti ya, dipelajari bab tentang menyunting. Kalian juga bisa browsing bagaimana cara menyunting teks prosedur dengan benar. Yang pastinya harus sesuai struktur dan ciri kebahasaan. Nanti tolong dipelajari untuk pertemuan yang akan datang. Mungkin ada yang ditanyakan dari pelajaran kita hari ini tentang menulis teks prosedur anak-anak? Tidak ada? Apakah sudah paham semuanya? Kita simpulkan lagi pengertian teks prosedur tadi apa anak-anak? Dibaca, ayo. Teks yang iya, kemudian
ada strukturnya terdiri dari apa saja tadi anak-anak? Judul, tujuan. Iya. Dan kemudian dilihat lagi strukturnya apa saja? Bukan struktur, unsur kebahasaannya apa saja tadi? Iya, kemudian kata yang menunjukkan, iya, kalimat imperatif. Kemudian menggunakan kata ganti orang kedua. Kemudian iya, urutan. Kemudian iya, menggunakan kata keterangan. Kemudian cara menyusun apa tadi? Tes prosedur yang pertama itu harus sesuai dengan struktur dan unsur kebahasaan ya. Mulai dari kalian menyusun topik, kemudian judul, kemudian topik ya. Kemudian apa? Kerangka. Kemudian apa lagi? Sudah ya, dari kerangka terus ditulis menjadi teks yang utuh. Kemudian kalian bersama-sama nanti mengunggah dalam apa bentuk PPT maupun kemudian dipresentasikan tadi ya. Itu mungkin ada yang ditanyakan dari proses pembelajaran hari ini anak-anak. Pelajaran kita tentang menulis tes prosedur tidak ada? Tidak ada. Ya, baiklah. Pelajaran hari ini saya akhiri sampai di sini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, dari penampilan kelompok mungkin masih ada yang kurang atau kata yang menyinggung, tolong dimaafkan antara teman satu dan yang lainnya. Baiklah anak-anak, saya akhiri. Sebelumnya kita berdoa dulu. Baca doa akhir belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.